Hai teman-teman semuanya, welcome to Walk Together Channel with God. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yaitu Kanjeng Mami. Hai Kanjeng Mami. Hai. Nah teman-teman, Kanjeng Mami ini sudah lama berkecimpung di dalam dunia pelayanan. Dan Kanjeng Mami ini juga seorang ibu rumah tangga, mempunyai 4 orang anak dan juga mempunyai 4 orang cucu. Nah jadi hari ini saya mengundang beliau untuk mengetahui atau bertanya-tanya, sharing tentang pengalaman hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya teman-teman. Yuk kita dengar dulu cerita dari Kanjeng Mami. Oke, selamat sore Bu Kristina. Ya, sore Mami. Selamat sore para netizen. Saya Kanjeng Mami di sini. Beliau bertanya bagaimana perjalanan kehidupan saya, perjalanan pengiringan saya sama Tuhan gitu ya, selama saya hidup sampai saat hari ini ya. Jadi singkat cerita, saya kenal Tuhan saya sudah dari sekolah minggu ya. Sekalipun saya dari background keluarga beda, bukan Kristen. Saya bukan lahir dari keluarga Kristen, tapi saya puji Tuhan dari sekolah minggu, remaja, kaum muda, Tuhan sudah memilih saya gitu. Jadi bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sudah memilih saya. Dan dari sekolah minggu saya sudah mulai tertanam di dalam gereja Tuhan. Dan saya tumbuh dengan baik, dengan basic ajaran agama yang baik. Dan saya tumbuh remaja, kaum muda, di sana saya juga mulai pelayanan ya. Sampai saat ini saya setelah menikah, saya juga masih melayani Tuhan. Puji Tuhan saya dikaruniai 4 anak dan dikaruniai 4 cucu dan 1 suami tentunya ya. Jadi di sini kalau Bu Kristina bertanya pengalaman yang paling berkesan gitu ya. Mungkin kalau pengalaman yang paling berkesan buat saya adalah tentunya saya sangat berkesan di mana Yesus mau disalib, mau mati untuk dosa dan kesalahan saya gitu. Tentunya juga untuk dosa dan kesalahan para netizen yang menyaksikan ini. Itu yang membuat saya terkesan, kok ada gitu manusia yang mau berkorban untuk dosa dan kesalahan orang lain gitu. Itu yang pertama pasti yang sangat berkesan gitu ya. Karena pada saat Yesus disalib, dia sebagai seorang manusia ya. Jadi itu satu hal yang sangat berkesan sekali. Kayak Bu Kristina mau mati buat saya karena dosa saya, kan nggak mau mikir 2 kali, mikir 10 kali gitu. Tapi yang membuat saya sangat berkesan adalah di mana Yesus pada saat sebagai seorang manusia dia mau berkorban, mati buat menebus dosa dan kesalahan saya. Itu adalah kesan yang sangat besar dan pengorbanan yang sangat besar buat kehidupan saya ya. Dan hal yang kedua tentunya banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saya. Tentunya pada saat saya melahirkan ya kan tentunya ya, dari seorang gadis bisa melahirkan anak gitu, itu satu juga mujizat yang Tuhan berikan buat setiap kita kaum wanita gitu ya. Oke, itu dan juga banyak hal kalau diceritakan ya, kita bisa menjaga, merawat, mendidik anak-anak kita sampai dewasa, itu juga satu kemurahan Tuhan gitu ya. Juga yang paling luar biasa adalah pada saat mengalami pergumulan-pergumulan hidup tentunya ya, mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan ya, itu adalah kesan yang sangat-sangat buat saya, di mana goncangan itu sangat besar sekali, tapi saya ada sampai saat hari ini dan saya masih berpegang teguh dengan iman percaya saya kepada Tuhan. Ini yang membuat saya terkesan gitu. Kok bisa saya masih ada gitu. Ini bukan kekuatan saya, tapi karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan tidak tinggalkan saya sendiri dan Tuhan tidak membiarkan saya hilang gitu. Sehingga Dia memberikan saya kekuatan ekstra pada saat mengalami goncangan-goncangan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam kehidupan anak-anak, baik dalam kehidupan rumah tangga gitu. Tentunya selama kita hidup, kita tidak pernah luput dari masalah gitu ya. Jadi
kesan-kesan yang sangat luar biasa di mana Tuhan juga menyembuhkan anak saya sakit dari leukemia gitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa juga, dan anak saya juga sekarang sudah dewasa, sudah punya anak 2. Itu satu mujizat yang Tuhan kerjakan dalam pernikahan saya gitu. Itu luar biasa banget gitu ya. Dan kesini-sini juga saya juga mengalami kehilangan anak juga. Itu juga hal yang sangat terpukul, tapi kita tetap percaya, kita tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap kita harus percaya sama Tuhan ya. Jadi bukan karena doa kita dijawab, kita baru suka, kita baru mengiring Tuhan dengan setia. Dijawab atau tidak dijawab, kita harus setia. Itulah bayaran harga, itulah yang Tuhan cari atas kehidupan setiap anak-anaknya. Gitu Bu Tina, gimana? Oh Mami, kalau gitu kalau boleh tahu, berarti Mami sudah pelayanan tuh berapa tahun ya Mi? Dari remaja, dari umur 12 tahun, saya sudah mulai mengajar sekolah minggu. Jadi sekarang saya usia memasuki 60 tahun. Jadi berapa tahun tuh? Coba dihitung. Hampir 50 ada ya? 50-an tahun ya, oke. Luar biasa ya, bisa mempertahankan iman selama 50 tahun tuh menurut saya nggak luar mudah, biasa ya, sih Mi, karena nggak mudah. Ya. Kalau boleh tahu juga nih Mi, boleh cerita Kak, tadi kan Mami ada bilang ada anak mengalami sakit leukemia. Kalau boleh tahu bagaimana Mami menjalankan masa-masa pergumulan itu gitu Mi, dengan berdoa seperti apa? Apakah masa-masa terberat di saat itu tuh apa yang bikin Mami tuh bisa kuat bertahan gitu? Karena saya percaya ya, ketika kita menghadapi suatu penyakit, kebanyakan iman sebagian orang tuh bisa luntur gitu, bisa hilang gitu. Apalagi ketika mereka melihat mengalami kesakitan gitu. Untuk manusia kan itu nggak mudah Mi. Nah kalau Mami boleh nggak sharing di saat terberat itu apa yang Mami lakukan sih, dan Mami mengalami apa sampai Mami bisa bertahan sampai detik ini? Mungkin bisa dibagikan buat teman-teman dan menguatkan teman-teman juga. Pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi untuk para ibu, para orang tua ya, yang mungkin menyaksikan video ini sedang mengalami anaknya mengalami sakit, baik sakit ringan ataupun berat, jangan pernah putus asa ya. Harus tetap berharap sama Tuhan, karena kesembuhan memang bisa melalui para dokter, tapi kesembuhan adalah hak dan kedaulatan daripada Tuhan ya. Jadi yang saya alami dan yang saya lakukan pada saat anak saya sakit itu, saya setengah tahun bersama anak saya di rumah sakit. Saya nggak pulang selama berjalannya kemoterapi, saya bersama dia di rumah sakit. Dan di sana saya melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Dalam kesakitannya, dalam perawatan, pengobatan ya, Tuhan berkarya sangat bagus banget ya. Jadi yang paling penting kita berharap sama Tuhan, dan pada saat kita mengalami kesusahan, jangan fokus dengan kesusahan kita. Belajar menabur, mendoakan orang lain. Itu yang saya lakukan, Tina. Jadi pada saat anak saya dirawat selama setengah tahun di rumah sakit, kadang kalau anak saya tidur, saya keluar dari kamar, saya ngobrol-ngobrol sama para suster, dan ternyata sebelah-sebelah ada juga pasien yang sama. Sebelah-sebelah kamar anak saya ada pasien bahkan baru berusia 2 tahun, Tin. Baru berusia 2 tahun tapi mengalami penyakit leukemia juga gitu. Jadi saya bisa empati, bisa merasakan apa yang orang tuanya rasakan gitu. Dan saya bisa merasakan apa yang anak itu rasakan pada saat disuntik gitu ya. Karena saya melihat pada saat kalau mau disuntik anak saya nangis-nangis gitu ya. Jadi sejak saya saat itu tahu sebelah itu ada anak yang umur 2 tahun sakit yang sama, mulai pada saat hari itu saya belajar mendoakan anak tersebut. Jadi saya nggak fokus berdoa buat kesembuhan anak saya lagi, tapi saya fokus berdoa buat tetangga sebelah kamar anak saya yang berusia 2 tahun itu. Jadi saya mulai fokus mendoakan anak itu, saya mulai fokus mendoakan anak itu. Tahu apa yang terjadi? Saat kita mendoakan orang lain, anak saya punya kesehatan, recover. Wah, itu luar biasa banget ya. Jadi jangan fokus dengan diri sendiri, tapi dalam masalah pun, dalam kesusahan pun kita bisa menjadi berkat. Ya, itu satu. Kedua, yang terjadi pada saat anak saya sedang sakit ya, sedang mengalami treatment ya.
setengah tahun tidak sekolah. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan hikmat, berikan saya untuk cari kepala sekolahnya, untuk memberikan anak saya ujian, supaya dia nanti pada saat ajaran baru dia bisa ikut sama teman-temannya di naik kelas SMP gitu. Dan puji Tuhan, karya Tuhan berkarya lagi, di mana kepala sekolahnya juga mengizinkan. Setiap pagi saya ambil soal, anak saya mengerjakan soal-soal ujian di rumah sakit, lalu saya kembalikan ke rumah sakit. Dan yang lebih luar biasa, saat hari-hari ujian itu, kondisi anak saya sangat fit banget. Wah, Jadi dia bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, sekalipun setengah tahun nggak sekolah. Dan puji Tuhannya luar biasa, dia lulus dengan baik, sehingga pada saat ajaran baru, anak saya boleh naik kelas SMP 1 gitu. Nah itu karya Tuhan yang luar biasa. Dan tadi Tina ada tanya, apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa tetap kuat gitu ya, menghadapi anak yang sakit sedemikian rupa gitu ya. Awal saya mendengar anak saya dapat penyakit itu, dunia saya runtuh. Tentunya dunia saya runtuh, ya nggak munafik ya. Saya juga masih manusia gitu ya. Dunia saya runtuh. Tapi di situ adalah titik balik di mana saya dan suami saya kembali kepada Tuhan. Jadi di situ suami saya juga kembali doa puasa dan saling menguatkan. Saya nggak doa puasa karena saya harus jaga anak saya. Tentunya kita juga harus hikmat. Jadi saya harus jaga kesehatan saya juga gitu. Jadi yang doa puasa suami saya, dan kita doakan, kita berdoa sama-sama, dan disitulah kekuatan saya dan juga tentunya doa dari teman-teman komunitas di gereja gitu ya. Bahkan juga doa daripada gembala sidang, juga doa dari teman-teman komunitas ya. Jadi teman-teman jangan pernah sendirian. Kalau teman-teman beribadah, jangan puas dengan hanya beribadah lalu pulang. Cari komunitas di mana engkau beribadah, itu penting banget ya, karena dopingan dari teman-teman dalam komunitas rohani itu sangat penting banget. Begitu Bu Tina. Wah, luar biasa banget ya Mi. Jadi itu di sini aku belajar dua hal sih yang perlu di highlight ya teman-teman. Yang menurut saya perlu kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah ketika kita ada masalah, kita jangan berfokus pada diri kita sendiri, jangan berfokus pada masalah kita. Tapi kita, walaupun masalah kita belum selesai, tapi kita juga mulai bisa mendoakan orang lain sih. Yang kedua ya teman-teman, yang tadi saya tangkap adalah sekalipun masalah ini terlihatnya buruk, tapi ada kebaikan yang Tuhan rencanakan gitu, membawa satu keluarga ini kembali kepada Tuhan. Dan itu jauh lebih penting sih teman-teman, karena itu adalah keselamatan seluruh isi keluarga itu diselamatkan di sini. Luar biasa sih. Oke, thank you ya Mami untuk sharingnya, sangat luar biasa. Saya percaya ini juga bisa menjadi berkat bagi teman-teman juga yang lain. Teman-teman, Kanjeng Mami ini juga mempunyai YouTube channel. Nanti saya akan kasih linknya YouTube channel Mami, kalian bisa lihat, kalian bisa mendengarkan, atau kalau kalian mau ada pertanyaan-pertanyaan apapun ke Kanjeng Mami, juga ada nomor WA-nya, nanti saya akan juga cantumkan di bawah ini untuk teman-teman bisa bertanya langsung ke Kanjeng Mami. Saya tunggu ya teman-teman, like, share, dan subscribe YouTube saya di Kanjeng Mami, bincang-bincang bersama Kanjeng Mami. Pertanyaan apapun silahkan di WhatsApp di nomor nanti di bawah ini ya. Saya welcome. Terima kasih. Terima kasih ya Kanjeng Mami, terima kasih, udah datang, bisa ya. menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan YouTube channel hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang merasa bahwa ini butuh seseorang untuk mendengarkan, kalian boleh share ini ke banyak orang, bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, Mami. Thank you. Bye-bye.